presence, Lord. Every ray of sun that rises reflects your immense love. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 31 Agustus ya. Hari ini saya ingin ke GSI Philadelphia Tanjung Burung. Hari ini adalah acara KKR Kesembuhan Ilahi. Saudaraku, kita akan mengadakan KKR tanggal 31 Agustus 2025 saudara sekalian, sekaligus ulang tahun GSCI yang ketiga tahun ya. Mari kita sama. King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord, Jesus, Jesus. With all your being, with all your soul, He is worthy of all praise. King of kings, Savior. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus. My guiding light, peace. Cepiranin lah. Habis. Mencari foto. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus, our guide, light and peace. Amin. Baik, seperti biasa kita bersamaan saling memberi semangat. Kami Gereja Philadelphia berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan kita hormat, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Bapak kita di sana. Saya persilahkan mengambil tempat masing-masing.
sampai terus bejana itu ketika rusak dibentuk ulang kembali di tempat penarikan. Begitu rusak dibentuk kembali sampai menjadi mahakarya yang indah di tangan Tuhan. Kami mau merenungkan masa-masa Tuhan di mana kami melewati padang gurun bersama Tuhan dan tangan-Mu tetap ada di sana. Engkau melihat Tuhan setiap erangan, setiap jeritan Tuhan hati jemaat dan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang mau berseru di hadapan Tuhan berseru. Engkau yang mau menangis di hadapan Tuhan menangis. Engkau yang mau berkata aku tidak mampu sampaikan. Engkau yang mau berlutut di hadapan Tuhan. Biarkan pekerjaan Roh tempat kita mengalir. Kami tidak ingin ibadah yang biasa-biasa. Kami rindu akan Tuhan. Pola ibadah dari Islam yang menarik kembali. Lakukan apa yang Kau pandang baik. Tidak ada pemberontak yang dibuat dari hati kami. Hanya ada ucapan syukur di hadapan Yesus. Sampaikan terus isi hatimu di hadapan lepaskan apa yang Kau ingin lepaskan di hadapan hidup kami sampai betul-betul pada presisi Tuhan di hadapan Kau. Terus mengakurasi hidup kami sampai sembuh pada saat
sukacita. Dia berfirman hari datang. Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Siapa yang rindu dilawat oleh Tuhan? Siapa yang rindu menerima mujizatnya pada saat siang ini? Siapa yang rindu pulang dari tempat ini? Engkau diberkati, engkau dilepas. Rasakan ketika kita memulai pujian kita. Oh, ungkapan Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari kumandangkan suaramu, naikkan pujianmu kepada Tuhan, berikan penyembahanmu kepada Dia pada saat ini. Bukankah firman Allah berkata bahwa Tuhan berkata Dia memuji-pujian umatnya. Haleluya. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, maka langit di atas kita mulai terbelah dua pada saat ini, saudara. Dan saudara lihat, ada dua tangan dari Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, saudara. Yes, Lord. Tidak pernah kita dibiarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku. Selalu bersama dengan Tuhan. Kasih-Mu
pada siang hari ini. Mungkin umatmu, mungkin jemaatmu, atau mungkin orang yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di gereja kami pada saat ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami beban yang berat hari-hari ini. Mungkin ada di antara kami yang datang dan kami percaya ini bukan secara kebetulan kami ada di tempat ini. Amin. Karena tangan Tuhan yang menuntut kami ya Tuhan, untuk kami datang ke gerejamu yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu kalau sebentar firman Allah akan disampaikan, Roh Kudus urapi firman-Mu. Jamah kami pribadi lepas pribadi. Lewat kuasa kebenaran firman itu boleh melepaskan dan memulihkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan itu seperti dupa yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan mengulurkan tangannya dan mujizat demi mujizat, berkat demi berkat akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami bawa pulang itu semua dengan kemenangan yang dari Tuhan. Thank you Jesus, urapi kami. Dan kami tahu hadirat Tuhan sudah bersama dengan kami. Bahkan kami percaya tempat ini akan digoncangkan oleh kuasa Tuhan. Roh Kudus, Engkau bicara kepada kami pribadi lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, satu kehormatan yang luar biasa dan satu sukacita yang besar. Boleh mainkan musik dengan lembut di tengah. Ibu rindu gak dipulihkan, disembuhkan, diberkati oleh Tuhan? Wow. Dan saya mau katakan saudara, gak kebetulan kita datang ke tempat ini. Tuhan siapkan satu tempat yang indah buat kita, gereja di mana kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tema kita Yesus melepas. Mungkin saudara bertanya, Yesus melepas itu artinya apa? Maksudnya apa? Simple sederhana saudaraku. Mungkin bagi bapak ibu yang baru pertama kali dengar tentang Yesus, siapakah Yesus itu? Dan saya mau katakan, Yesus itu adalah Dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Loh, kok bisa? Ya, kenapa Dia datang menjadi manusia? Karena Dia ingin menyelamatkan kita, saudara. Nah, oleh sebab itu dengan baik-baik buka mata hatimu pada hari ini. Sebab tema yang diberikan kepada kita, Yesus melepas. Saya rindu ketika kita pulang dari tempat ini, kita benar-benar dilepaskan, kita benar-benar dipulihkan. Bahkan yang sakit tidak ada yang mustahil. Pulang dari tempat ini, engkau membawa mujizat kesembuhan. Bagi orang yang percaya, Alkitab berkata, maka tidak ada yang mustahil bagi dia, saudara. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak Gembala dan para tim ya yang sudah mempercayakan kami dari jaringan doa dan Rumah Doa Yasmin. Saya Pendeta Yusuf Kurnia, Ketua Jaringan Doa Regional 5 Banten, dan bersama dengan tim saya dari Rumah Doa Yasmin dan juga ada beberapa hamba Tuhan ya. Pak Marwan, Pak Citra, mobilisasi Jaringan Doa Regional. Boleh berdiri Pak Marwan? Bapak Ibu, ada Ibu Sisi juga dari Rumah Doa Yasmin, boleh berdiri Ibu Sisi. Ibu ini juga berdoa, saudara. Ada Ibu Naomi, silakan. Ibu Labrian, Ibu Tuhan yang hadir. Nah, Bapak Ibu, ya puji Tuhan, saya percaya bahwa tema yang diberikan kepada kita nggak secara kebetulan. Ada sesuatu yang ada Tuhan hari ini yang sedang berdoa menyerukan pertobatan nasional. Dan kita percaya firman Allah berkata, umatku yang namanya di atasnya aku disebut, apabila dia merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, mereka ada dalam kendali tangan Tuhan. Amin. Pada saat pagi saya merasakan di alam roh Tuhan sedang melepaskan ribuan malaikat di surga untuk menjaga, melindungi kita semua. Yang percaya sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus melepas dalam ibadah KKR kesembuhan ilahi sekaligus merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ketiga. Mari kita
kita buka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, saudara. Satu firman Tuhan yang sangat tidak asing lagi buat kita. Yohanes 10 ayat yang ke-10, firman Allah berkata seperti ini, dan saya akan bacakan, saudara perhatikan dan dengar, simak dengan baik-baik. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapakah pencuri itu, saudaraku? Yang datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak lain tidak bukan, dia adalah setan. Tidak lain tidak bukan adalah kuasa kegelapan. Tidak lain tidak bukan adalah yang kita sebut yang namanya roh jahat, iblis yang ada di udara. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan saudara bilang begini, oh setan cuma hanya ada di TV, iblis cuma hanya ada di film-film. Tidak, saudaraku, itu cuma film, tapi di realnya, dalam faktanya memang dia ada, saudaraku. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang. Siapakah pencuri itu, saudaraku? Kuasa kegelapan. Maka dari Bapak Ibu, mari, mungkin engkau baru pertama kali hadir pada pagi ini, pada siang sore hari ini. Jangan pernah kita berhubungan dengan yang namanya kuasa kegelapan. Jangan pernah kita yang namanya berhubungan dengan, maaf, yang namanya penyembah berhala ataupun perdukunan, saudaraku. Kenapa? Karena firman Allah mengatakan pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita, saudara. Saya tidak perlu jelaskan apa itu mencuri, apa itu membunuh, apa itu membinasakan, karena saya tidak tertarik kepada pencuri itu, saudaraku. Tapi hari ini saya mau sampaikan adalah dalam kalimat selanjutnya bilang begini, saudaraku, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Inilah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada yang hadir pada ibadah pada siang hari ini, sore hari ini, saudaraku. Siapakah yang datang yang jauh beda dengan yang awal yang tadi dikatakan pencuri, saudaraku? Siapakah yang datang kemudian yang firman Allah katakan, aku datang memberikan hidup dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Siapakah yang datang, saudaraku? Siapakah yang datang dan memberikan hidup? Siapakah yang datang dan memberikan keselamatan? Siapakah yang datang dan memberikan kelepasan? Siapakah dia? Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Dia datang memberikan hidup, dan yang mendapatkan hidup itu, firman Allah bilang apa? Mempunyai dalam segala kelimpahan. Makanya lahirlah tema di ibadah KKR pada siang hari ini, Yesus pelepas. Kata pelepas artinya tadinya kita dibelenggu, saudara. Tadinya kita dirantai, tadinya kita diborgol. Maaf, pernahkah ada di antara kita saudara yang pernah diborgol, pernah diikat? Dulu waktu saya masih kecil, saya pernah diikat sama papa saya, orang tua saya, mohon. Karena saya nakal, saudara. Namanya diikat, dihukum, gak enak, saudaraku. Gak bisa kemana-mana, gak bisa lakukan apa-apa, terikat, terintimidasi. Mungkin hidupmu hari-hari ini seperti itu. Engkau terikat, engkau terbelenggu. Yang terbelenggu apa? Mungkin kesehatanmu, mungkin rumah tanggamu, mungkin nafkah hidupmu. Terbelenggu, terikat, terborgol. Tetapi saudara, hari ini tema kita luar biasa, Yesus pelepas. Amin, saudara. Yang terbelenggu akan dilepaskan, yang terikat akan dia bebaskan, yang terborgol dia akan merdekakan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada kita, simple, sederhana, saudaraku. Kita dilepaskan dari apa? Kita dipulihkan dari apa oleh Tuhan Yesus? Dan saudara dengar baik-baik pada siang sore hari ini. Yang pertama, saudara, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kita mundur ke Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Apa yang firman Allah katakan kepada kita pada siang sore hari ini? Yohanes 6 ayat 9, firman Allah berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu Saudaraku, jemaat GSJA Philadelphia yang saya kasih, dan mungkin engkau baru pertama kali hadir pada hari ini. Dengar baik-baik. Poin yang pertama,
Yohanes 6 menceritakan satu peristiwa yang dahsyat. Bagaimana dengan 5 roti 2 ikan, ribuan orang dapat makan. Wow, saudaraku. Dan ketika ceritanya dimulai, ketika Yesus kemanapun dia ada, orang-orang begitu banyak mengikuti dia, saudaraku. Mereka berbondong-bondong, mereka cari Yesus, mereka ingin ketemu dengan Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus beda dengan yang lain. Kenapa? Karena dia bukan sekadar manusia, dia Tuhan yang datang jadi manusia, saudaraku. Dan saudara tahu, ribuan orang saat itu mengikuti Tuhan Yesus dari pagi, siang sampai sore menjelang maghrib, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi waktu Yesus melihat, waduh, mereka seharian mengikuti dia. Mungkin mereka belum ada yang makan, mungkin mereka dari pagi, siang, sore, mungkin mereka belum ada yang mungkin sarapan atau mungkin makan sesuatu, saudara. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, adakah di antara kalian yang punya makanan? Murid-muridnya geleng-geleng kepala, saudara. Nggak ada, Tuhan. Nggak ada, Guru. Tapi tiba-tiba salah satu murid bilang begini, oh iya, ada seorang anak kecil, mungkin itu sarapan dia, mungkin itu bekal dia dari rumah, dia cuma hanya bawa 5 roti 2 ikan. Saudara, apalah arti 5 roti 2 ikan? Mungkin buat kamu aja nggak cukup 5 roti 2 ikan, saudaraku. Bayangkan, 1 mangkok bakso cukup nggak? Enggak. Biasanya kamu nambah 2 mangkok kan? Apalagi buat ratusan orang, apalagi buat ribuan orang pada saat itu. 5 roti 2 ikan tetap jadi 5 roti 2 ikan di tangan Yohanes. 5 roti 2 ikan tetap jadi 5 roti 2 ikan di tangan Petrus atau di tangan Andreas. Tapi dengar baik-baik, telinga yang mendengar pada hari ini, buka hatimu lebar-lebar. 5 roti 2 ikan di tangan Yesus berubah jadi ribuan roti, ribuan ikan. Tapi firman Allah yang katakan, waktu Yesus berkata, mana 5 roti 2 ikan itu? Kasih ke saya. Dia pegang ini 5 roti 2 ikan. Ribuan orang udah lapar seharian, saudara. Kalau dibiarkan pulang, mungkin mereka ada yang pingsan di tengah jalan, atau mungkin mereka ada yang mati kelaparan, saudara. Tapi 5 roti 2 ikan di tangan Yesus. Dia angkat ini 5 roti 2 ikan. Lalu dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau akan adakan tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib. Betul Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus 5 roti 2 ikan itu di tangan Yesus, setiap kali dia pecahkan itu roti itu tidak berkurang. Setiap kali dia pecahkan ikan itu, dia suruh murid-muridnya 12 bagikan kepada orang-orang yang disuruh duduk kelompok 12, satu kelompok 12 orang, satu kelompok 12 orang. Setiap kali itu dipecahkan rotinya nggak habis-habis. Setiap kali itu ikan dipecahkan, dibagi-bagi nggak habis-habis, saudaraku. Ibarat kata orang bilang terjadi multiplikasi pada saat itu. Yang tadi saya katakan, 5 roti 2 ikan di tangan Yesus berubah jadi ribuan roti, ribuan ikan. Dan Alkitab bilang apa? 5.000 orang didapat makan sampai kenyang. Bahkan bukan hanya sampai kenyang, saudaraku, ada sisanya. Berapa bakul sisanya? Bakul 12 bakul. Saya mau katakan kepada saudara siang hari ini, Yesus adalah pelepas. Pelepas dalam hal apa? Dalam kebutuhan hidupmu. Di sini ada yang khawatir, besok saya makan apa? Di sini ada yang khawatir, aduh saya udah dipecat, aduh saya gak punya penghasilan, saya makan apa nanti? Saya kan orang sederhana, saya orang gak punya. Tuhan tahu engkau mungkin orang sederhana. Mungkin engkau baru pertama kali datang mendengar kabar tentang Yesus, yang kalau di saudara sepupu kita bilang Isa Al-Masih. Isa itu anak manusia, Al-Masih itu juru selamat. Saudaraku, dengar baik-baik. Kalau engkau datang siang hari ini, engkau lagi sedang bergumul tentang kebutuhan hidup, engkau bergumul tentang masa depanmu, engkau bergumul dengan besok anak saya gimana, besok saya gimana, dengar baik-baik. Tapi 5 roti 2 ikan di tangan Yesus terjadi mujizat. Haleluya. Kuncinya cuma hanya satu, Bapak Ibu, percayakan engkau. Do you
Orang Jawa bilang, saudara, percaya engkau? Percaya engkau kepada Yesus? Tuhan punya 1001 jalan, Tuhan punya 1001 cara untuk menyatakan pertolongan, kelepasan buat kita. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Terjadi mukjizat, saudaraku. Gak masuk logika. 5 roti 2 ikan bisa kasih ribuan orang makan. Gak mungkin, saudara. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan orang Kristen, saudaraku. Maaf, bukan saya mau ibarat kata mengkecilkan yang lain. Tidak. Semua agama baik gak? Baik. Kalau saya tanya Pak Yusuf, agama A baik gak? Baik. Agama B baik gak? Baik. Tapi hanya satu. Karena Kristen bukan agama, saudaraku. Agama itu adalah manusia ingin cari Tuhan. Siapakah kita bisa mau cari Tuhan? Gak sanggup. Tapi Kristen adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia mencari kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Ketika orang-orang mereka berserah memanggil nama Tuhan Yesus, bagi kita mustahil, tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Tuhan punya 1001 jalan, Tuhan punya 1001 cara untuk mengubah 5 roti 2 ikan menjadi ribuan roti dan ribuan ikan. Lambaikan tangan kita, haleluya. Ibu yang tenang, maukah kau percaya kepada Isa Al-Masih? Siapakah Isa Al-Masih itu? Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Yesus datang untuk melepaskan kita dari apa, saudara? Kita buka di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bloeding, saudara. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Habiskan semua yang ada padanya, bukannya sembuh, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Terbukti, saudara. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, saudaraku. Waktu dia dengar kabar tentang Yesus, ada satu semangat yang baru. Dia mulai bangkit, saudaraku. Dia mulai berjalan. Mungkin saudaraku karena sakit pendarahan 12 tahun, tenaganya sudah jauh berkurang. Mungkin dia harus merangkak. Atau mungkin dia harus merayap, saudara. Dan lihat perempuan yang sakit pendarahan ini, saudara. Dia berjuang, dia bayar harga, dia mendekati Yesus. Dan saudara yang tadi saya katakan, Yesus pasti nggak sendiri. Dia pasti dikerumuni oleh banyak orang. Satu perjuangan dari perempuan yang sakit pendarahan ini untuk bisa nyampe dekat dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, untuk engkau mengalami mujizat, entah untuk kita mengalami berkat Tuhan, untuk kita mengalami yang namanya pemulihan, kelepasan dan kesembuhan, ada harga yang harus kita bayar, saudaraku. Apa harga yang harus kita bayar? Yang pertama, engkau yang percaya. Yang kedua, saudaraku, engkau harus melangkah. Itu namanya langkah iman, saudara. Dan perempuan ini, saudara, penuh perjuangan dari tempat tinggalnya. Dia harus mendatangi Yesus. Ibarat kata bukan nunggu bola, tapi dia yang jemput bola, saudara. Waktu semakin dekat, dia semakin datang dekat dengan Tuhan. Mungkin badannya diinjak-injak oleh banyak orang. Mungkin gak ada heran, gak ada satupun yang peduli yang menolong dia, saudaraku. Gak. Mungkin ada di antara engkau siang hari ini. Engkau mengalami beban, engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami masalah yang berat. Gak ada satupun yang peduli sama kita. Apa kita kecewa? No, tidak. Perempuan ini, saudara, dia harus berjuang sendiri. Dan hebat luar biasa. Waktu semakin dekat, Alkitab bilang apa, saudara? Dia hanya ngomong dalam hati, asal dapat ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Lihat ke atas, bilang begini, asal dapat ku jamah ujung jubahnya Yesus. Bilang, katakan itu, asal dapat ku jamah
ujung jubah Yesus, siang ini aku akan sembuh. Murid-muridnya bilang, Tuhan, begitu banyak orang di sekitar kita. Pastilah satu saat di antara mereka ada yang menyenggol Engkau, Tuhan. Tuhan bilang apa? No, tidak. Ini sentuhan yang beda. Kalau yang lain hanya sekedar sentuh, hanya sekedar pegang. Alkitab bilang, waktu orang ini menyentuh jubahku, aku rasakan ada kuasa yang keluar dari tubuh. Kenapa perempuan ini yang sakit pendarahan, dia bisa mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya yang 12 tahun pendarahan? Karena dia menyentuh, dia mengulurkan tangannya dengan hati yang percaya. Ibu percaya? Engkau pulang dari tempat ini membawa mujizat kesembuhan. Siapa yang mau dipulihkan? Siapa yang mau dilepaskan? Siapa? Tidak secara kebetulan engkau datang hari ini. Wanita perempuan sakit pendarahan ini, ketika dia jamah sentuh jubah Tuhan, Alkitab bilang apa? Seketika itu juga pendarahannya berhenti, dan dia pulang membawa kesembuhan yang dari sorga. Saya waktu melayani tadi pagi, umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa cari wajah Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan mendengar dari surga, dan Tuhan mengulurkan tangannya, dan Tuhan akan memulihkan Indonesia. Tadi waktu saya kemarin dengan Pak Marwan bilang ini, Pak Yusuf, Tuhan izinkan ini terjadi chaos di Jakarta, di kota-kota yang besar, supaya orang takut, lalu mereka cari Tuhan. Dan ini adalah penuaian jiwa-jiwa. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, nama siapa? Nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan. Maka aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana Tuhan berada, di situ mujizat terjadi. Di mana Tuhan ada, di situ kelepasan akan dinyatakan. Pulang dari tempat ini membawa kelepasan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat engkau akan dipulihkan. Engkau mungkin yang datang dan engkau putus asaan, atau mungkin ada yang ingin bunuh diri karena kesulitan ekonomi, saudaraku. Engkau pulang dari tempat ini, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Haleluya. Kita buka di dalam Roma pasal yang ketiga. Wow, ini ayat udah gak asing lagi buat kita, saudara. Di dalam Roma pasal yang ketiga, saudaraku, ada satu kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Roma dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca bersama-sama yuk, saudaraku. 3, 2, 1. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saya mau tutup, saudara. Semua orang telah berbuat dosa. Betul. Bapak Ibu, kenapa waktu anak lahir dia nangis? Waktu anak saya pertama lahir dia nangis. Dan Bapak Ibu tahu, waktu dia baru keluar dari rahim ibunya, dia seperti orang yang lagi sedang mengerang bayi itu. Kenapa? Kesakitan. Dan kalau saudara buka, setiap telapak tangan kita terbentuk huruf M. Ada nggak telapak tangannya, garis tangannya huruf A? Ada nggak? Atau B? Ada nggak? Enggak. Kebanyakan M. Tangan saya M.
M itu apa artinya? Mau. Wah, ini berbentuk cek saudaraku beda. Kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang pertama kali jatuh dalam dosa? Nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak. Karena nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa. Dan Alkitab bilang apa? Upah dosa adalah maut, dan maut itu kematian yang kekal. Mau saudara mengalami kematian yang kekal? Saya nggak mau. Oleh sebab itu saya nggak mau, Tuhan pun nggak mau. Makanya saudara luar biasa bangga punya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia datang ke dalam dunia. Kenapa dia datang ke dalam dunia? Karena dia tidak mau menginginkan kita satu orang pun binasa. Upah dosa adalah maut. Bicara dosa, ada dua jenis dosa. Satu dosa warisan yang kita terima dari nenek moyang kita, dan yang kedua adalah dosa perbuatan. Dan dua dosa ini, kalau Tuhan gak selamatkan kita, kalau Tuhan gak lepaskan kita, kita semua masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Mau kita mengalami kebinasaan kekal? Saya gak mau, saudara. Saya pernah menjumpai seorang yang meninggal, dan orang itu gak percaya Tuhan Yesus. Waktu saya lihat wajahnya sangat mengerikan, menakutkan, seperti kayak orang dijemput malaikat maut. Mukanya ngeri kita lihat, saudaraku, kayak orang kesakitan. Gimana sih Bapak Ibu? Tapi beda orang yang percaya Tuhan Yesus. Waktu dia meninggal, wajahnya penuh dengan damai. Kenapa, saudaraku? Karena dia tahu, dia percaya yang menjemput dia bukan malaikat maut, tapi menjemput dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan apa? Ayat 24, saudaraku, tampilkan ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara gak perlu bayar. Saudara gak perlu bawa binatang dikorbankan untuk menggantikan dosa kita. Gak perlu. Cuma-cuma. Dengan cara apa kita diselamatkan? Dengan cara apa kita dilepaskan dari kutuk dosa, dari kematian, kebinasan yang kekal? Dengan cara apa? Dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati bukan untuk dirinya. Dia mati bukan untuk malaikatnya di sorga. Tidak. Dia mati untuk dosa saudara dan saya. Karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, dan maut adalah kematian yang kekal. Artinya apa? Yesus rela mati demi kita. Dia rela terkutuk di atas kayu salib karena kutuk kita. Makanya Yohanes 3:16 bilang apa? Barang siapa percaya kepada dia, kepada siapa? Kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, sehingga satu tulisan yang mengatakan, sebab dia hidup, maka ada hari esok. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara percaya ada hidup yang kekal? Amin. Percaya? Amin. Satu kali waktu saya belum jadi orang Kristen, saya lagi tidur. Saya bukan keluarga Kristen dilahirkan saja, tidak. Saya dulu Konghucu, saudara. Keluarga saya Konghucu. Saya dari Medan. Ada orang Medan di sini. Nenek saya orang Batak. Saya Cina Batak, saudara. Cuma wajah saya lebih mirip ke kakek saya, bapak saya. Ya. Waktu saya lagi tidur, masih remaja, tiba-tiba kepikiran, kalau saya mati, saya kemana? Pernahkah saudara pikir gitu? Kalau saya mati, saya kemana? Saya kaget, saya terkejut. Hampir saya nggak bisa tidur setelah itu.
kayak orang ketakutan, saudara. Tapi luar biasa, terjadi keselamatan dalam keluarga kami. Mulai dari kakak saya nomor 2 percaya Tuhan Yesus. Lalu kemudian ibu saya percaya Yesus. Dulu saya nakal, saudara. Dulu saya pachinko. Apa itu pachinko? Pasukan Cina Kota. Gajah Mada yang burung tahun 80-an. Itu tempat saya nge-track balap-balap motor. Kalau kalah, motornya kita ambil. Taruhannya motor, saudara. Malam minggu naik motor konvoi kemana? Nongkrong di puncak. Hanya makan jagung bakar. Setelah itu pulang lagi, saudara. Tapi doa seorang ibu luar biasa. Saya baru tahu ibu saya tiap malam nangis, kasurnya basah, dia doain anak-anaknya. Saya 9 bersaudara, saya anak paling bontot, saudara. Saya ditangkap, saya diselamatkan, dan saya dilepaskan. Dan saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Amin. Makanya boleh nggak saya bilang, Yesus yang saya percaya, Yesus yang saya imani, Yesus yang saya layani adalah Yesus yang melepaskan hidup saya. Amin. Bukan hanya hidup saya, tapi hidup saudara semua. Haleluya. Siapa sore ini mau didoakan? Siapa di antara saudara hari ini yang mau dilepaskan? Siapa di antara saudara hari ini yang datang, dan saya percaya tidak salah kebetulan kau datang hari ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ketiga. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, engkau yang datang dengan keletih lesu beban berat. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai capek, hidupmu capek. Mungkin engkau sudah putus asa, mungkin engkau sudah mau bunuh diri. Saya mau katakan ini bukan kiamat. Yesus, Dia berkata, mari datang kepadaku, engkau yang sakit, engkau yang letih lesu, engkau yang mau bunuh diri, engkau yang sudah putus asa. Hari ini saya mau katakan, tidak secara kebetulan kau datang hari ini. Dia berkata, Yesus berkata, mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, engkau yang sedang mengalami beban hidup yang luar biasa, datang. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang mau didoakan, saudara? Adakah di antara saudara yang mau didoakan hari ini? Apalagi saudara? Wow, bagi berdiri saudara. Siapa yang mau dijamah oleh Tuhan? Siapa yang mau hidup dalam kutuk saya mau dilepaskan, saya mau dipulihkan. Mungkin hari ini engkau baru pertama kali dengar kabar tentang Yesus. Yesus hari ini, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Tidak ada lagi lain. Saya alami secara pribadi. Kami mencari. Nyanyikan pujian ini, saudara. Siapa lagi yang mau dipulihkan? Siapa lagi yang mau dilepaskan? Siapa lagi yang mau? Sekali lagi dari awal, saudara, rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat di depan ini, saudara. Bapak Ibu, engkau yang ada di belakang, angkatkan tanganmu ke depan. Buat saudara-saudara kita yang maju.
Silakan Bapak Ibu mendoakan doa. Engkau turun dengan doakan. Kuasa Tuhan sedang menjamah kau saat ini, saudara. Roh Kudus. Mari berdoa, tolong layani dia. Engkau yang terikat dengan penyembahan berhala, engkau yang terikat dengan kuasa kegelapan, maju ke depan saja. Anak-anak muda, Tuhan menjamah kau. Tuhan menjamah kau. Kamu siap? Kamu siap? Siapa lagi? Saudara kami lagi menuntut sembah Tuhan. Arahkan tanganmu ke depan, saudara. Dari tempat ini, saudara siap. Tapi dua yang ketiga. Satu, dua. Kuasa Tuhan di ada kuasa Tuhan, saudara. Siapa lagi, saudara? Saudara,
Lihat ke depan. Siapa nama kamu? Berikan engkau mencucurkan air matamu. Ini bukan air mata kesedihan, tapi ini air mata kelepasan kemuliaan Tuhan. Angkat tanganmu. Hadirnya Tuhan memenuhi ruangan gereja ini. Engkau pernah disakiti buka jalan. Saudara rasakan kuasa Tuhan. Siapa lagi? Mari datang ke depan. Ada kuasa Tuhan menjamah. Haleluya. Angkat tanganmu berdua-dua. Haleluya. Ibu siap terima kelepasan dari Tuhan. Segala kekhawatiran, ketakutan, penyakit dicabut sampai ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah.
Saudara, hari ini engkau akan dipulihkan, dilepas dari beban hidupmu yang begitu sangat berat. Dan tidak salah kebetulan engkau datang hari ini. Engkau yang lebih kuat lagi. Katakan Yesus. Biarkan Tuhan lagi sedang mengoperasi hatinya. Saudara, ini bukan tontonan. Ini tanda kehadiran Tuhan. Mari dimanapun kau berdiri duduk sembah Dia, katakan Tuhan Yesus. Engkau yang sakit telah disembuhkan sekarang. Engkau rasakan saudara yang sakit, tumpahkan ke atas tubuhmu yang sakit. Urapan kesembuhan begitu kuat ada di dalam. Kalau engkau lututmu sakit, tumpang tangan di lutut. Kalau mungkin engkau ada masalah di ginjal, ada masalah di jantung, tumpang tangan di dalam. Oh haleluya. Posisi. Semua hamba Tuhan
Haleluya. Mari semua kita di sini, kita mengangkat tangan kanan kita, angkat tangan kanan kita. Kita berdoa siapapun pendeta Muhammad Tuhan di mana gereja engkau berada, termasuk gereja sini dan yang ada juga di tempat ini para hamba. Mari engkau melepaskan berkat. Keluarkan suara setiap perkataan yang kuasa. Kalau harus terjadi rekonsiliasi antara jemaat dan pengurus dengan pemimpin, sampaikan saat ini waktunya. Belas kasihan Tuhan harus menghormati pemimpin. Menampung lagi. Amin. Dan tempat ini akan penuh. Lepaskan harapan yang baru kepada kedua hamba-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami lepaskan otoritas, kami lepaskan karunia-karunia yang baru. Orang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan, yang terikat, yang sudah hidup dalam lumpur dosa. Kau berbahasa. Dan penguasa udara yang ada di tempat ini, di Tanjung Burung, di Teluk Naga, sudah mengatakan kuasa itu diberikan kepada kami apabila Roh Kudus turun atas kami. Oleh sebab itu dalam nama Yesus kami sepakat kuasa-kuasa roh kegelapan, penguasa, penghulu, pemerintahan, roh jahat yang ada di langit di tempat ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Lenyap dari tempat ini. Diralaba sentegeralaba standar. Kami mau melepaskan berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Israel tercurah di tempat ini. Amin. Diralaba sentegeralaba standar. Kami percaya di sini mesbah-Mu. Tempat setiap orang masuk ke tempat ini, mereka berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Tuhan kasih-Mu di tempat. Tidak akan kembali sia-sia dan laksanakan firman-Mu Tuhan. Kami dilepaskan, kami dibebaskan. Terpujilah Kau. Terima kasih Pak Yusuf, luar biasa menolong kami semua di sini. Biar kita bersama-sama, Pak Marwan, tim doa, Pak J, Bu Sisil dan Mbah semua, kita bersama-sama untuk mendukung doa teman-teman sekitar kita. Di sini masih banyak yang merasakan zaman Tuhan hari ini. Amin. Ada sukacita, ada kelegahan,
Itu yang kita mau, itu yang Tuhan mau. Masalah banyak kehidupan setiap saat, tetapi percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tuhan akan selalu menyertaimu. Kita serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Yang sakit dipulihkan, diberikan kelegaan. Yang berbeban berat saat ini, Tuhan sudah menolong, memberikan engkau kelegaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pastor Yusuf dengan teman kita. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Selama ini Tuhan sudah 3 tahun bekerja, Tuhan sudah 3 tahun bersama-sama dengan kita di tempat ini, sehingga gereja Tuhan tetap ada, tetap hadir, tetap kokoh, jemaat Tuhan tetap bergerak. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Yang pertama, saya memanggil Bapak Gembala Sidang kita bersama dengan Ibu. Satu orang lagi saya panggil Ibu Medan maju ke depan untuk kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu dengan hormat kita undang bagi berdiri, ya udah kita angkat tangan kita ke depan. Kita sekali lagi mendoakan Bapak Ibu Gembala bersama dengan tim kerjanya, pengurus GSDA Philadelphia Tanjung. Bapak di surga, terima kasih. Kami satu hati bersama dengan hamba-hambamu yang hadir, seluruh sidang jemaatmu yang hadir, dan kami yang semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, kami memberkati GSDA Philadelphia Tanjung Burung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, semakin Tuhan tambahkan, semakin Tuhan tambahkan hikmat, marifat, karunia-karunia yang baru, urapan yang dahsyat. Tuhan impartasikan untuk gerejamu di tempat ini, yang Tuhan percayakan digembalakan oleh hambamu Bapak Pendeta Kimsan bersama dengan istri, bersama dengan tim yang solid ini ya Tuhan, dan seluruh jemaat langsung menuju kepada satu yang lebih besar lagi, dan GSDA Philadelphia Tanjung Burung penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan golnya jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Berkati GSDA Philadelphia Tanjung Burung ini Tuhan. Tuhan bahkan akan diperbesar ke samping kanan, samping kiri, dan sampai ke belakang. Semua itu hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati urapi Tuhan hamba-hambamu yang melayani solid, semakin diberkati, semakin penuh kemuliaan, dan jiwa-jiwa dimenangkan dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan selamat ulang tahun. Saudaraku, luar biasa. Kembali kita merayakan ulang tahun gereja, dan saat ini yang ketiga. Nggak kerasa kita melayani di Tanjung Burung
udah 3 tahun. Punya ada lintas agama yaitu MTQ, dan kita diundang sebagai wakil gereja di tempat ini kita. Ini satu kemuliaan. Itu haleluya. Itu di situ ada agama Buddhis, Buddha ya, terus ada Islam, terus ada tokoh-tokoh masyarakat setempat di situ, ada Bante, ada apa, semuanya ada di lintas agama ini. Kita merasa beruntung gitu, kita diperlakukan dengan baik di tempat kita di Burung. Haleluya. Nah, ini luar biasa juga, ini di Bumelang yang ketika kita mau lintas agama kita foto bersama dengan seluruh jemaat GSD Philadelphia di Philadelphia yang saat ini ada. Nah, ini foto lamanya. Makanya PHD kalau larian aja itu lihat fotonya ada PHD paling dulu dan paling depan. Amin. Jangan larian mulu, ini PHD rada lingas nih. Nah, ini ibadah minggu siang. Nah, ini ibadah kita ini. Nah, itu event luar biasa, event jadi WL pemula. Nah, ini gereja kita Pak, ketika mau dibangun yang sekarang kita duduk sini kosongnya gini Pak. Iya, tanah kosong gini. Ini kita foto rame-rame, itu yang kita bangun sekarang kita duduk di sini, yang gereja saat ini. Iya. Lagi terus siapa? Nah, ini sama pelayan-pelayan Tuhan. Ini di mana gereja kita dibangun, di sini tanah kosongnya. Ini masih, nah ini masih tanah kosong. Pada saat itu Pak Gempinsan lagi seperti kayak briefing gitu. Apakah kita bangun di sini atau gimana? Akhirnya Tuhan tunjuk kita harus bangun di sini. Haleluya. Tempatnya pojok tapi nggak apa-apa lah. Jangan lagi pengurus masing-masing pengen menonjol dan sebagainya, tetapi semuanya memang kita harus menonjol di dalam Tuhan. Gereja ini terjadi mula-mula dan seterusnya. Saya minta doa juga dari Bapak-Bapak Ibu semuanya, semoga gereja ini akan terus berjalan dengan baik. Amen. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih semuanya. Haleluya. Dari komsel, dari persekutuan doa hingga sampai sekarang ini terbentuk menjadi sebuah gereja lokal yang luar biasa. Kita terus berdoa agar tanah gereja ini menjadi milik Tuhan. Amin. Kita yakin bahwa terobosan terus terjadi. Kami sudah dilawat Tuhan. Amin. Kami sudah dilepaskan Tuhan. Amin. Kami sudah disembuhkan Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih buat kebesaran-Mu. Terima kasih atas kedahsyatan-Mu Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan, buat kami yang sudah merasakan jamahan Tuhan, biarlah jamahan Tuhan itu tidak putus saat ini, tetapi terus merema atas kami. Kami terus menikmati hadirat Tuhan, menikmati pelepasan di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi seorang pribadi yang terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tanjung Burung ada di dalam rencana Tuhan. Tanjung Burung ada di dalam hati Tuhan. Keselamatan ada di tempat ini. Amen. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah dan cinta kasih dari Bapa dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama. Tidak
Selamat ulang tahun Gereja GSCA Philadelphia Tanjung Burung. Semakin jaya, semakin berdampak, menuai banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Civa punya dong. Bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah yang telah kau berikan, untuk segala nikmat yang kau limpahkan untukku. Ku mohon bimbinglah aku di setiap jalanku. Segalanya yang memiliki kehidupan ini, ajarkan aku untuk selalu bersyukur tentang segala yang terjadi padaku di hidupku. Hanya padamu tempatku berlindung dari segala godaan yang ada. Hanya padamu Tuhan tempatku bersujud untuk memohon ampunan-Mu. Ajarkan aku untuk selalu bersyukur tentang segala yang terjadi. Tempatku berlindung dari segala godaan yang ada. Hanya padamu Tuhan tempatku berlindung.